Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian merapihan dirinya dulu, mulai dari pakaiannya dirapikan, duduknya disiapkan, supaya cari posisi paling enak. Posisi Oke, yang enak jika mana, Pak? rapi, Pak, posisi paling enak itu dekatan sama pacar, Pak. Tapi ini Aduh. LDR. wah nanti Rabia tuh Nanti kamu berbahaya punya pacar itu. lagi ya? Iya, Baik, kebetulan anak-anak. pacarnya 5 ini. sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Akan Bapak share. Kalau tidak muncul lagunya, silakan langsung dinyanyikan saja. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa anak-anak? Siapa yang ada liriknya? Siap. Sudah terlihat? Sudah. Nah, yang pembelian ini lalu berjam. Bagi negeri, Pak. Baik, Bapak cukupkan. Terima kasih. Bagus suara saya, Pak Guru. Wah, sangat-sangat indah. Saya lebih ke idola cilik ya, Pak Guru. Oh iya. Lalu Ya. cocok itu di akademi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak juga ingin mengaitkan dengan pembelajaran kemarin yang materinya yaitu penginstalan sistem operasi. Kemarin kita menginstal sistem operasi apa, anak-anak? Windows. 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 Ada yang kebagian Linux enggak? Minggu kemarin. Saya, Pak Guru. Oh ya, terima kasih. Nah, kemarin setelah kita menginstal sistem operasi, materi selanjutnya yaitu kita menginstal software aplikasi, ya. Maka dari itu Bapak akan menge-share materi atau sumber ajar untuk kalian. Yang pertama ada modul ajar, yang kedua nanti ada isian LKPD, dan yang terakhir kalau waktunya cukup kita adakan kuis seperti itu. Oke, modul ajarnya silakan kalian buka sambil Bapak buka di present. Kalian lihat juga materinya yang sudah Bapak share di grup ya. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak Guru. Oke, dari bahan ajar ini, Bapak share, ada linknya dan ada PDF. Bapak kasih pilihan, jikalau kalian terkendala dengan PDF-nya, kalian bisa membuka link Canva ya. Link Canva itu nanti kalian akan Bapak tampilkan, ini adalah dari PDF-nya. Yang pertama ada bahan ajar menganalisis jenis dan fungsi software. Nah, di sini ada menganalisis jenis fungsi,
memilih jenis software yang akan diinstal, menyiapkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Adapun tujuannya, setelah melaksanakan penggalian informasi melalui pengamatan, bahan ajar, dengan media Canva dan internet, kalian dapat menganalisis jenis dan fungsi software aplikasi dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dapat memilih jenis software aplikasi yang akan diinstal dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyiapkan langkah-langkah instalasi software aplikasi dengan baik. Oke, yang dimaksudkan dari 3 tujuan tadi, pertama, kalian menggali informasi, boleh dari bahan ajar yang Bapak sampaikan, atau yang di-share oleh Bapak, dan internet. Kalian bisa menggunakan search engine untuk mencari atau melengkapi tugas yang akan Bapak nantinya diberikan. Di sini, untuk pertemuan ketiga ini, kalian baru belajar mengenai materinya atau teorinya terlebih dahulu. Nanti di akhir tujuannya kalian memilih aplikasi yang akan kalian coba praktekkan di pertemuan berikutnya, seperti itu. Adapun panduan belajarnya, siswa diharuskan untuk membaca dan menyimak semua materi dari bahan ajar. Ini diharuskan agar kalian memahami ya. Setelah membaca dan menyimak, siswa melaksanakan diskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Yang terakhir, siswa menentukan software yang akan diinstal bersama kelompoknya. Oke, kita lanjut ke materinya. Sebelum lanjut ke materinya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau dilanjut terlebih dahulu? Saya, Pak. Iya, Pak. Izin ke toilet, Pak. Oh, silakan. Andi, kalau mau ke toilet, silakan. Maaf, Pak. Ya, dimaafkan. Pak, tulisannya kecil, Pak. Dikasih besar lagi. Oh, dikasih besar, boleh. Ya, pas, Pak. Oke. Pengertian dari software, yaitu sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam komputer. Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau instruksi dengan melalui software perangkat lunak. Komputer dapat beroperasi dan menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan alat penggerak dan pengontrol hardware. Ya, sebelumnya kita belajar hardware. Ya, contoh-contoh hardware-nya yaitu komponen komputer. Sedangkan ada juga perangkat lunak atau software-nya. Itu seperti kemudi, kalau kita analogikan seperti kemudi pada mobilnya. Ada juga brainware. Brainware itu artinya orang yang mengemudikannya atau orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Ya, jadi ada software, ada hardware, ada brainware. Di sini kita jelaskan mengenai software karena kemarin sudah mengenai hardware. Fungsi software. Dalam peran yang penting dalam perjalanan sistem komputer memiliki fungsi khusus yang dimiliki software. Fungsi-fungsi tersebut salah satunya menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kalau sistem operasi yang kita praktekkan kemarin, menginstal Windows atau Linux, itu sistem operasi. Kalau yang sekarang ada sistem pendukungnya. Nah, yang akan kita coba nanti instalkan. Selanjutnya, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Ya, ini dimaksudkan seperti driver ya. Jadi disebutnya driver. Jadi kalau hardware kita ingin bergerak dengan secara mulus, nah itu menggunakan software pendukung seperti itu. Adapun sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah terhadap software-software lain di setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya ada mengidentifikasi program. Nah, ini banyak ya ternyata fungsi software.
Nah, ini ada macam-macamnya. Macam-macamnya ada beberapa bagian. Ada sistem operasi, ada software aplikasi, ada software utility. Kalau operasi, itu yang tadi Bapak sampaikan, Windows. Kalau software aplikasi seperti Microsoft Office, untuk pengolah kata, pengolah angka, atau ada aplikasi Photoshop untuk mengedit video. Ada CorelDRAW untuk gambar vektor. Ada pula software utility di sini, seperti pembantu ya, software pembantu atau seperti WinRAR, seperti itu, dan yang lainnya. Oke, kita bahas saja dari macam-macam tadi. Yang pertama ada sistem operasi, perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh-contoh sistem operasi ada Macintosh, Linux, Unix, Microsoft Windows. Dan ini disimpannya biasanya kalau di hard disk itu di data C ya, kalau sistem operasi. Ada program aplikasi. Program aplikasi yaitu suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi, antara lain pengolah kata, pengolah angka, data, pengolah citra, ya, yang tadi disebutkan. Ada Adobe, Corel, dan yang lain. Selanjutnya, ada software utility, suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Nah, Mozilla Firefox atau kita sebut browser, ya, ada antivirus untuk mendeteksi serangan dari luar ke komputer kita, ada Winamp, VLV Player, dan PC Tool. Ini untuk musik atau pemutar video, seperti itu. Jenis software berdasarkan distribusinya ada beberapa juga bagian, ada yang namanya freeware, perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batas waktu. Nah, artinya ketika kalian menginstal software berjenis freeware, maka kalian tidak perlu membelinya, dan itu kalian bisa gunakan kapan saja, ya, tidak memerlukan yang namanya serial number, track, dan yang lain. Jadi tidak berbayar, istilahnya gratis. Nah, jenis yang lain ada shareware. Di sini adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur seperti ketersediaan, fungsi, dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Shareware juga merupakan perangkat lunak uji coba bertujuan untuk memperkenalkan perangkat lunak tersebut dan sebagai strategi marketing pengembangan aplikasi. Nah, biasanya kalau aplikasi shareware ini basisnya beta atau untuk uji coba, ketika nanti sudah banyak yang menggunakan, baru si aplikasi tersebut akan berbayar biasanya. Jadi kalau ini masih bisa trial atau digunakan dengan batas waktu. Ada yang selanjutnya, firmware adalah aplikasi perangkat lunak yang tersimpan di ROM, read only memory. Kalau kita kemarin kenalnya RAM, random access memory, penyimpanan sementara. Nah, kalau ini ROM, tidak dapat berubah walau tidak dialiri oleh listrik dan tidak dapat diubah tempat penyimpanan di ROM, tetapi dapat dimodifikasi bergantung dari jenis ROM, seperti EEPROM atau flash ROM masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ini contohnya seperti BIOS ya, BIOS, Basic Input Output System, yang dimana itu tidak bisa dirubah biasanya ya, untuk tampilannya dan apa-apanya dia basicnya seperti itu. Bawaan dari awalnya seperti apa. Adapun komersial software, perangkat lunak untuk bertujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software, atau kepada rekan pengembang software. Pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat menyebarluaskan atau membagikan ulang software secara bebas dan tanpa izin penerbitnya akan diilegalkan. Contoh software berbayar, ya ini ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft Visual Basic Net. Komersial software dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sebenarnya
di Indonesia ini kalau kita lihat sangat-sangat banyak ya kaset-kaset atau aplikasi yang di burning dijual secara murah ya, atau KW-nya seperti itu, dijual ulang. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun kenyataannya di Indonesia sangat banyak hal ini dilakukan. Ada yang selanjutnya, free software adalah perangkat lunak yang bebas untuk diotak-atik, baik itu digunakan, disalin, dimodifikasi, dan diubah dengan beberapa keharusan yang dapat dinikmati oleh penggunanya. Dalam konsep kebebasan, setiap orang dalam perangkat lunak bebas ini dapat mengomersilkan dan mengambil keuntungan dari pendistribusian dan modifikasi kode sumbernya. Maksudnya yang tadinya secara gratis, bisa jadi setelah diedit, di hak cipta, nah itu bisa dijual seperti itu dan diperjualbelikan. Namun yang kita dapatkan awalnya itu secara gratis atau cuma-cuma. Selanjutnya ada open source software, perangkat lunak yang kode sumbernya untuk diubah, dipelajari, ditingkatkan, dan disebarluaskan karena sifat perangkat lunak sumber terbuka. Nah, kalau ini memang ditujukan untuk pengembangan atau pembelajaran. Ini ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk merusak sistem komputer, jejaring komputer tanpa izin dari pemiliknya. Malware disebut sebagai perangkat perusak yang berasal dari kata malicious and software atau malware. Istilah virus komputer digunakan sebagai sebutan dalam jenis perusak. Ya, mungkin nanti akan Bapak tanyakan jenis-jenis virus yang kalian ketahui. Ya, atau pernah lihat seperti ada Trojan, di sini ada adware, ada worm atau cacing komputer katanya, rootkit, perangkat jahat, crimeware, dan perangkat lunak jahat lainnya. Oke, di sini ada lanjutan dari pengisian untuk nantinya LKPD, menentukan software aplikasi. Nah, dari aplikasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, nanti kalian berkelompok menentukan aplikasi apa yang akan kalian coba install pada komputer di Labcom ya. Di sini pilihan softwarenya ada software browser, jaringan, antivirus, perkantoran, PDF reader, komuter video atau editor. Seperti itu. Setelah pemilihan software, silakan cari langkah untuk penginstalan dan menggunakan software tersebut pada LKPD yang diberikan guru. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan, yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Nggak ada, Pak. Boleh, silakan. Saya nggak ada. Nah, pertanyaan yang baik. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Barangkali ada yang mengalaminya. Coba teman yang lain ada yang bisa jawab nggak? Karena ada itu, Pak. Karena ada aplikasi antivirus. Aplikasi antivirus membuat virus tersebut terdeteksi. Begitu, Adi ya? Ya. Yang lainnya? Enggak. Ya, mungkin seperti itu, Christian. Menurut Tatang Kenyot, katanya sebenarnya adanya antivirus, jadi mereka itu menyebarluaskan virus melalui internet yang lebih mudah, melalui jaringan. Lalu komputer kita setelah bermasalah, nah mereka memberikan solusinya juga dengan antivirus.
kabarnya di luar seperti itu Pak Christian dan Adi, seperti itu. Saya kira karena imun komputernya lagi jelek, Pak, jadi kena virus. Oh ya, mungkin bisa jadi bukan jelek ini Wayan, tapi keamanan yang kita berikan kepada komputer itu sangat terbatas atau kurang. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran kali ini Iya. Niwayan memilih untuk menginstal antivirus, contohnya agar komputernya terprotek seperti itu. Baik, Pak. Saya bertanya Pak Guru. Pak Guru Iya. mau bertanya Pak Guru. Silakan Atul. Ini Pak, kan kemarin ini Pak, apa namanya, saya mau minta mau minta tugas sama teman. Nah, pledis saya itu kan dicolokin itu di laptopnya teman. Malah hilang tugas saya Pak. Tuh gimana ceritanya Pak? Gimana cara mengembalikannya Pak? Ada? Oh, kalau untuk mengembalikan data ada beberapa langkah ya. Atul bisa searching di internet menggunakan CMD untuk mengembalikan data pemain lain ya. Adapun Apa CMD? penggunaannya antivirus itu juga bisa mengembalikan atau malah menghilangkan si virusnya. Akan tetapi ada risikonya yang dihadapi. Data tersebut bisa jadi hilang terscan oleh si antivirus tersebut. Karena terkadang antivirus juga mendeteksi file-file yang seharusnya bisa kita gunakan atau eksekusi, tapi malah dianggapnya virus seperti itu. Ada kekurangan dan kelebihan juga dari antivirus tersebut. Ini ditaruhan nih. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Pak, Henry? Pak, tadi Ya. saya ketemu si Taufik, Pak. Ketemu apa? Si Taufik dia izin, Pak. Oh, topik izin. Ya, dia ikut ekskul ini, cheerleader. Oh, jadi pemimpinnya ya? latihan. Jadi Ya, pemimpinnya ya? Oh iya, topik kan kemarin juara 1 ya di sekolah. Ya, Jadi jadi- sekarang wakil cheerleader Oh, ke bukan yang tingkat diangkat, kota ya. yang diangkat-angkat Ya. itu ya Pak, yang paling atas itu ndak dia. Oh iya, paling atas yang dilempar ke atas ya? Ya, terus nggak ditangkap. Enggak. Oke, Bawahnya baik itu anak-anak. aku. Pak Guru, saya mau tanya Pak. Silahkan, Atis. Jadi malware ini sejenis virus ya Pak ya? Atau Ya. gimana tuh? Betul. Malware itu adalah virus komputer ya yang berfungsi untuk mengganggu kinerja komputer ataukah dia menghapus file data yang penting pada komputer kita. Jadi ada beberapa fungsi juga, ada yang namanya Trojan. Trojan itu diistilahkan katanya kuda Troya, itu dari sebuah cerita. Jadi istilahnya dia virusnya satu, mengirim sebuah kerajaan, dikirimkan sebuah kuda patung besar. Nah, di dalamnya terdapat banyak prajurit musuh, seperti itu. Nah, kenapa di sini ada kata Trojan? Jadi diambil dari cerita tersebut. Virusnya nanti yang masuk komputer itu satu. Lalu setelah satu itu, virusnya akan meretas atau menetap pada komputer dan akan berkembang. Seperti itu. Makanya file-file kita banyak yang hilang. Begitu, Atis. Oke Pak. antivirus yang cocok untuk mengatasi Trojan ini apa Pak Guru? Boleh. Vaksin. Ada beberapa aplikasi gratis ataupun berbayar seperti McAfee, Avira, Smadaf, itu bisa digunakan untuk memproteksi komputer kalian. Nanti kalian bisa instalkan, ada yang secara gratis seperti Smadaf, cuman fasilitasnya tidak sebanyak yang berbayar seperti itu. Boleh. Oh, gampang. Kalau masalah Itu tanya hati, ke Henry. harus dengan hati kembali. Saya belum bertanya Pak Guru. Oh, boleh. Silakan, De Henry. Oh. Kalau tadi kan disebut
antivirus Pak Guru. Kalau saya ini biar cepet aja, saya mau belajar gimana caranya buat virus Pak Guru. Waduh, kalau untuk belajar membuat virus itu agak sulit deh Henry. Bapak juga belum ke sana arahnya gitu. Di sini baru tahap pencegahan. Kalau ke tahap membuat itu sangat-sangat sulit seperti itu. Tapi tidak memungkiri kalau Henry mau belajar banyak caranya melalui internet ya. Kita searching cara membuat virus atau malah dengan antivirusnya seperti itu. Ada virus yang baiknya enggak, Pak? Bentar, Pak. Kan kalau di tubuh kita kan ada virus baik, ada virus jahat. Oh, gitu. Mohon maaf di daerah Bapak hujan jadi pintunya ditutup dulu karena ada kurang terdengar suara dari anak-anak. Tadi lalu bertanya apa? Mohon maaf. Ada enggak virus yang baik, Pak Guru? Virus yang baik? Ya. Virus yang baik, Bapak belum menemukannya. Biasanya sih dari virus itu dikatakan tingkatannya saja gitu. Kalau virus dikatakan virus baik itu dia virusnya tidak banyak mengganggu, tapi ada dalam komputer seperti itu. Ada juga virus yang tingkatannya mengganggu, tapi tidak menghapus si file komputer kita. Ada juga yang mengganggu sampai sistem operasi, dan Bapak pernah mengalaminya ketika Bapak awal-awal kuliah dulu. Nama virusnya BlueStack. Itu ketika menyalakan komputer, hanya screen biru dan ada teks-teks seperti error seperti itu, dan komputer kita tidak bisa dioperasikan. Langkah tepatnya Bapak installkan pada komputer tersebut gitu. Lalu kalau yang baik blue screen itu, dibiarkan Pak Guru. Ya, Hujan lah. Kayak blue screen itu atau gimana? ya betul seperti blue screen, tapi kalau blue screen biasanya Nah, 1-2 kali bisa normal kembali ke komputernya. Kalau ini dia tidak, aku masih kuliah ini tetap di blue screen ketika menyalakan komputer. kuliah. Bapak rasa untuk diskusi dilanjut nanti tenis ketika sepatuku dulu. mengerjakan LKPD. Silakan di yang Bapak share itu ada LKPD-nya, dibuka terlebih dahulu. Hujan ini anakku. Nih Bapak ngecas nih, masih kuliah nih. De Henry bisa di nonaktifkan dulu mic-nya. Sorry, saya lupa. Oh, tidak apa-apa, De Henry. LKPD. Oh, De Henry udah punya anak ya? Masih sekolah udah punya anak, hebat ini. Anak angkat, Pak. Adeknya Oh, Pak. ya adeknya. Iya, adeknya. Nah, Henry hebat sekali. Adeknya pengen di Oke. AIS tuh. Untuk LKPD sudah terlihat ya. Di sini Udah, Pak. ada 2 LKPD yang dikerjakan untuk pertemuan sekarang. Hanya 1 LKPD. Ya. Tujuannya yang tadi yang Bapak sebutkan, menjelaskan jenis-jenis software aplikasi dengan penuh percaya diri. Nah, ini tujuan nanti siswa setelah melaksanakan LKPD bisa menjelaskan jenis dan fungsi software aplikasi, menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal, mengurutkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Jadi setelah ditentukan, kalian cari langkah instalasi. Contoh, kalau kita akan menginstal browser Google Chrome, langkah apa yang perlu kita tulis untuk praktek di minggu depan atau pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, soal yang pertama di sini ada
tuliskan penjelasan jenis-jenis software di bawah ini. Ada sistem operasi. Nah, jelasin menurut kalian seperti apa sistem operasi itu. Mau dari pengertiannya ataukah fungsinya, boleh kalian kreasikan. Ya, ada 4 yang harus ditulis pada soal nomor 1 di sini dari segi penjelasan. Yang kedua, ada macam-macam software dengan fungsinya. Pilih salah satu software yang ditulis dan langkahnya ditulis untuk menginstal aplikasinya, ya. Jadi pilih yang kata Bapak. Contohnya di sini nanti kalian tulis software Google Chrome. Nanti di bawahnya langkah menginstal software Google Chrome. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan duduk berkelompok dan Bapak akan sebutkan nama-nama kelompoknya ya. Kelompok Ya, Nuri, kelompok Nuri, ya, pakai nama burung Bapak di sini. Kelompok Nuri, Pak, ada Adi, Atis, Henry. Itu kelompok Nuri. Diingat ya, Adi, Atis, Henry. Yang kedua kelompok Cendrawasih, Christian, lalu Lilis. Cendrawasih, Christian, lalu Lilis. Ya, 3 orang itu ya. Yang kelompok terakhir ada kelompok Merpati. Nah, ada Niwayan, Rabiatul, Septiana, dan Taufik. Ya, sudah dapat kelompoknya masing-masing. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit saja. Silakan. Kalian boleh sumbernya didapatkan dari modul ajar yang Bapak berikan atau share atau dari internet. Ya. Kelompok 1 silakan, ada yang mau menampilkan? Belum, Pak, ini Oh, belum. not responding ini. Banding. Pak. Kalau LKPD-nya sudah terbuka atau ada kesulitan? Sudah Masih buka, dicoba Pak. buka. Kalau yang Bapak share itu ada bentuknya PDF seperti yang Bapak tampilkan, ada yang berupa link, ya. Di situ ada sumber ajar di Notepad, ada link LKPD. Jadi kalian bisa mengerjakan dan mengetik langsung di sana, seperti itu. Bisa, Pak. Nomor apa? Ya, itu tugas nomor 2 pada LKPD 1. Yang tugas nomor 1-nya ada ini. Tuliskan penjelasan jenis-jenis software di bawah ini. Sistem operasi, penjelasannya apa. Kalau mau fungsinya sekalian silahkan. Application software apa, utility software apa, malware apa. Bisa dipahami ya. Pak, ini kalau mau nulis di Canva gimana, Pak? Mau nulis jawabannya? Nah, Adi pakai laptop atau pakai HP? Laptop, Pak. Pakai laptop. Di situ di sebelah ujung kiri ada teks. Lalu tambahkan sedikit teks isi. Di sebelah kiri, buat desain sendiri ya gitu. Tulisannya gimana? Ya, Pak. Ya, Adi, betul. Coba saja. Bisa, Pak. Bagus. Atau dibacakan saja, Pak, penjelasannya. Boleh kalian catat di Notepad. Catat di Notepad, nanti dijelaskan. Ya, Pak. Siapa yang mau menjelaskan pada soal nomor 1?
Atis. Atis itu kelompok Nggak ada, nggak bisa. Nuri ya, kelompok Nuri. Ada Adi, Atis, dan Henry. Silakan Atis. Baik Pak, jadi penjelasan jenis-jenis software yang pertama itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu berfungsi sebagai pengendali semua komponen yang terdapat dalam sebuah komputer. Kemudian yang kedua, aplikasi software atau program aplikasi itu berfungsi sebagai program untuk tertentu seperti Microsoft Office, ada Photoshop, ada Dreamweaver, dan lain sebagainya. Yang ketiga, utility software itu merupakan program bantuan. Jadi untuk membantu sistem operasi, contohnya seperti Winamp, antivirus, FL GOM Player, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah malware. Malware itu merupakan sebuah program di sebuah komputer yang diciptakan untuk merusak dari software itu sendiri. Mungkin itu Pak. Baik, teman-teman, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Nuri. Terima kasih Atis atas penjelasannya. Silakan kelompok Cendrawasih untuk menanggapi. Ada Christian, Lalu, dan Lilis. Silakan menanggapi. Jawabannya mirip seperti yang kita punya Pak Guru. Wah, Oh, hebat dong. Wah, ya. Sama dia. Dari Berarti kelompok sudah Merpati, kalau dari kelompok Merpati, Ami, Atul, Septiana, Taufik, silahkan ditanggapi hasil dari Nuri. Sama Septiana, Pak. Pak. Rabiatul menjawab. Iya, sama Pak jawabannya Pak. Sama. Iya Pak. Oh ya, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok Nuri dari Merpati? Atau tidak ada? Pak. Kalau tidak ada, Lanjut. kita lanjut ke materi atau tugas yang kedua dari LKPD 1. Nah, di sini Beta. kelompok dapat menentukan software yang akan diinstal ya. Di sini ada macam-macam software dan fungsinya. Minimal kalian tulis 3 dulu. Setelah diketahui macam-macam software, pilih salah satu dari 3 yang kalian isi. Lalu jelaskan langkahnya. Apakah ada yang sudah selesai? Saya Pak mau menjelaskan. Silahkan kelompok. Pak, saya izin ke toilet, Pak. Silakan Adi, hati-hati. Saya mau jawab Pak untuk yang nomor 2. Silakan kelompok Cendrawasih. Ya. Untuk macam-macam software dan fungsinya, yang pertama ada Adobe PDF Reader Pak, Adobe Reader untuk membaca file PDF. Kemudian ada Photoshop Pak untuk mengolah foto atau gambar. Kemudian ada Microsoft Word Pak untuk mengolah kata. Itu Pak yang nomor satunya. Ya. Untuk yang nomor 2-nya, pilih salah satu software dan tuliskan langkah-langkah untuk menginstal aplikasi tersebut. Saya pilih yang PDF itu Pak, reader PDF-nya. Oh, PDF reader yang dipilih. Ya. Baik. Ya. Untuk langkah penginstalannya, silakan dijelaskan. Ya. Pertama, klik 2 kali di master atau ISO dari PDF readernya, sehingga muncul tampilan selanjutnya. Kemudian pilih next, klik next. Akan muncul lagi tampilan yang baru, kemudian pilih next, lalu tunggu beberapa saat, dan finish. Itu Pak. Terima kasih. Kelompok Cendrawasih sudah mengemukakan pendapatnya. Silakan kelompok Nuri untuk berpendapat.
atau mau mempresentasikan hasil dari macam-macam software tersebut? Silakan. Atis, Henry. Sama Pak Guru. Aplikasi apa yang akan diinstal oleh kelompok Nuri? Aplikasi Microsoft, ini apa? Chrome. Bisa diulang, Atis? Aplikasi yang software yang mau kami install itu adalah Google Chrome, Pak. Oh, Web Google browser. Chrome. Sudah dicatat untuk langkah penginstalannya? Sudah, Pak. Coba dijelaskan. Jadi langkah-langkah untuk menginstal software web browser Google Chrome, pertama klik kanan pada aplikasi tersebut, kemudian run as administrator, kemudian akan tampil menu di mana kita akan memilih apakah kita melanjutkan atau mengembalikan atau membatal. Kemudian kita klik next hingga proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, klik finish, Pak. Itu Pak Guru. Baik, sangat bagus sekali dari kelompok Nuri dan Cendrawasih. Silakan dari kelompok Merpati yang mau menyampaikan. Tiana sudah selesai? Laptop saya nge-lag, Pak. Oh baik, di cover sama siapa? Atul sudah, Atul atau Ami? Belum, Pak. Belum? Atau Belum, ada Pak. yang mau ditanggapi dari teman-temannya? Saya mau ini, Pak. Saya mau install antivirus, tapi nggak tahu langkah-langkahnya, Pak. Oke, tidak Karena kena apa-apa. virus. Setidaknya sudah bisa menentukan aplikasi yang akan diinstal ya. Artinya Iya, Pak. ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu langkah-langkah penginstalan antivirusnya Iya, dari Pak. kelompok Merpati. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan. Silakan buat kesimpulan dari pembelajaran yang saat ini kita laksanakan. Kesimpulan bisa dikemukakan oleh Lalu, silakan. Baik, Pak. Untuk hari ini saya sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan terutama tentang bagaimana cara menginstal aplikasi dan memilih aplikasi. Aplikasi misalnya kalau kita laptop kita kena virus, aplikasi apa yang tepat yang harus kita install. Jangan aplikasi kita yang kena virus malah nginstalnya aplikasi yang lain, misalnya Photoshop atau Excel. Itu Pak yang bisa saya simpulkan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kesimpulannya sangat baik sekali, mantap. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat kelak untuk kalian semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kalian belajar menginstal, nanti kalian bisa menjual jasa install. Kemarin sudah bisa instalasi sistem operasi dan sekarang software aplikasi seperti itu. Untuk waktu Bapak, Ketua kelas, apakah sudah cukup di 45 menit ya? Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, persiapan minggu depan, kalian bawa LKPD yang sudah dikerjakan dan sudah dinilai sama Bapak, lalu kalian minggu depan akan mencoba menginstalkan software aplikasi yang sudah kalian tentukan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Silakan untuk pembelajaran bisa ditutup oleh Lilis. Oh, Pak, kita anda kuis dulu ini, Pak. Waktunya Kuis sudah sudah cukup.
Jadi Oh, Bapak cukupkan saja, Atul. Mungkin minggu depan kita coba untuk kuisnya ya. ya Silakan Pak. Lili. Iya Pak. Yuk teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Salam. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Hati-hati wabarakatuh. pulangnya anak-anak. Ya Pak. Ya.